Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salatu wabarakatuh. wassalamu ala asrofil amjai wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini memberikan kita kesehatan. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, tabiin tabiut ya, dan mudah-mudahan kita semua umat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Eh, ini yang sama-sama kita banggakan gitu ya, yang senantiasa bekerja keras di PLP ini Bapak Ketua Lab FITK UIN Sarip Hidayatullah Jakarta, Bapak Dr. Takidin MPD, kemudian yang kami hormati Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu juga Wakil Kepala Sekolah dari berbagai sekolah yang sudah bekerja sama dengan UIN Sarip Hidayatullah Jakarta yang cukup lama kita bekerja sama ya Bapak dan Ibu gitu. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dan juga pada para pembicara yang hari ini akan hadir ya dari SMA 5 Depok dan beberapa dari yang lain yang akan memberikan beberapa pengalamannya. Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk share screen beberapa hal terkait dengan kalau tadi PLP pola baru ya, yang akan kita lakukan Bapak dan Ibu pada besok di tahun ajaran masih di semester genap ya Bapak dan Ibu. Jadi UIN Sarip Hidayatullah Jakarta dalam hal ini FITK menyelenggarakan 2 kali PLP di semester ganjil dan di semester genap. Nah di semester genap besok Insya Allah yang akan PLP itu ada 4 prodi Bapak dan Ibu dari eh, prodi matematika, kemudian bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan satunya lagi dari prodi IPS. Nah, ada beberapa hal yang dirasakan oleh kita terkait dengan beberapa kendala ya Bapak dan Ibu, baik dari sisi administrasi maupun memang kalau saya sih lebih cenderung nanti dari sisi akademiknya gitu ya, kita mengembalikan lagi PLP ini seperti apa. Itu mungkin Bapak dan Ibu, jadi kenapa pilot project untuk kolaboratif tim teaching model ini kita lahirkan karena menyikapi beberapa hal ya, baik dari sisi akademik maupun dari sisi administrasi. Mudah-mudahan dengan pola yang kita lakukan nanti dengan pilot project ini akan menjadi sebuah pola yang baru yang sama-sama nantinya menguntungkan baik dari pihak UIN Sarip Hidayatullah Jakarta maupun juga dari pihak sekolah dan juga tetap berimbas efektif gitu ya kepada mahasiswa yang melakukan PLP di sekolah. eh PLP yang akan kami sampaikan ini adalah pilot project Bapak dan Ibu. Kita ingin mencoba eh, sebuah pendekatan yang baru untuk PLP yang kita sebut dengan kolaboratif tim teaching model gitu ya. Nanti ini model kolaborasi tim pengajar yang pada pengenalan lapangan persekolahan. Di sini saya akan bahas 3 hal, yaitu terkait dengan kebijakan PLP itu sendiri, Bapak dan Ibu. Jadi kebijakan PLP ini ada di Permendristek nomor 55 tahun 2017. Sampai dengan saat ini, Permendristek ini tentu belum dicabut oleh pemerintah sehingga tetap menjadi ajakan kita dalam melakukan PLP gitu ya. Lalu kita akan memberikan gambaran juga terkait dengan PLP model konservatif dan yang ketiga adalah kita menawarkan PLP yang model baru gitu ya, yang ini merupakan pada saat sekarang itu masih berupa pilot project gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu di Permendristek nomor 55 tahun 2017 tentang standar pendidikan guru itu ada beberapa hal yang penting gitu ya yang terkait dengan PLP. eh,
Yang pertama, bahwasanya kalau secara global bahwa standar pendidikan guru ini tentu kriteria minimal gitu ya. Yang ketika mengatakan pendidikan guru, maka itu ada dua hal, yaitu program pendidikan sarjana, kemudian yang keduanya program pendidikan profesi guru. Nah, pembeda antara program sarjana dengan program pendidikan profesi guru ini salah satunya itu adalah di PLP-nya gitu ya. Di dalam permen ini dikatakan bahwa pengenalan lapangan persekolahan itu ya di ketentuan umum PLP itu adalah proses pengamatan dan atau observasi dan proses pemagangan. Jadi ada dua yang dilakukan menurut Permenristek ini untuk PLP itu yaitu proses pengamatan dan proses pemagangan gitu ya. Yang ini memang PLP diperuntukkan bagi sarjana pendidikan gitu ya. Nah, ini tujuannya adalah untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Nah, adapun praktek pengalaman lapang, ini yang selanjutnya disebut dengan PPL ya, ini adalah kegiatan bagi mahasiswa program PPG. Ini untuk mempraktekkan kemampuannya dalam pembelajaran di sekolah mitra. Jadi memang Bapak dan Ibu di Permenristek 2017 dan juga memang ada turunnya nanya di KKNI ya 2012 itu memang ada beda level gitu ya. Kalau dulu sarjana pendidikan itu akan mendapatkan dua sertifikat. Yang pertama adalah sertifikat sebagai sarjana pendidiknya, kemudian yang kedua akta 4 gitu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi ada dua. Nah, sejak di 2012 sejak keluar terkait dengan KKNI itu antara akta 4 itu tadi dengan sarjana pendidikan itu adalah beda level gitu ya. Jadi kalau sarjana pendidikan itu level 6, kemudian PPG atau profesi itu level 7. Jadi ini sama dengan kedokteran atau pengacara ataupun psikolog ya gitu Bapak dan Ibu. Jadi lulus dari sarjana masih sarjana kedokteran belum bisa jadi dokter kalau belum mengambil profesi. Nah, ini karena guru juga dianggap di undang-undang itu sebagai sebuah profesi dan berhak mendapatkan tunjangan profesi sehingga untuk mencapai profesionalismenya itu maka harus ada satu level lagi yaitu PPG sehingga dibedakan gitu ya pembeda antara PPG dengan sarjana pendidikan itu apa. Nah, salah satunya di PLP gitu ya. Jadi kalau dulu mungkin kita mengenalnya PPL praktek mengajar gitu ya, itu dilakukan oleh mahasiswa ya kewajiban gitu ya, harus praktek mengajar seperti itu. Nah, kalau pola sekarang itu berbeda, jadi ada dua untuk PLP untuk sarjana itu adalah pengamatan, observasi, dan pemagangan sifatnya. Kemudian eh, ini ada terkait dengan pengenalan lapangan gitu ya, persekolahan yang memang ada di dalam Permenristek juga gitu. Di pasal 9-nya itu dikatakan bahwa PLP ini merupakan bagian dari praktik lapangan. Jadi kalau di beberapa non keguruan praktik lapangan ini misalnya magang di perusahaan tertentu gitu ya, maka kalau di eh, kita di pendidikan praktik lapangannya ini adalah pengenalan lapangan persekolahan ini. Dan pengenalan lapangan persekolahan ini nanti ada beberapa ya yang dilakukan oleh mahasiswa yaitu melakukan perencanaan ya, dilakukan mahasiswa di bawah bimbingan dosen, kemudian pelaksanaan ini bisa di sekolah laboratorium yang dipunyai oleh institusi ya. Kalau UIN Jakarta misalnya kita di madrasah pembangunan atau di sekolah lain yang memang bekerja sama gitu ya ini. Kemudian nanti setelah pelaksanaan mahasiswa akan melakukan pelaporan hasil pengamatannya dan yang selanjutnya ini akan melakukan penilaian gitu ya dari apa yang mereka amati selama magang tadi itu diberikan umpan baliknya baik oleh dosen maupun oleh guru pamong dan dikatakan bahwa beban mengajar, beban belajar gitu ya, yang dilakukan oleh mahasiswa untuk kegiatan PLP ini paling sedikit adalah 4 SKS dan UIN Jakarta ini mengambil yang 4 SKS ini ya
terdiri dari satu SKS-nya itu adalah PLP 1 ya fokus pada observasi budaya sekolah dan PLP 2 3 SKS ini fokusnya ada pada asistensi mengajar 3 SKS gitu ya. Sebetulnya Bapak dan Ibu juga kita punya program selain PLP ini asistensi mengajar yang nilainya itu sekitar 12 SKS yang dilakukan full selama satu satu semester ya Bapak dan Ibu. Kalau PLP ini karena dia 4 SKS itu tidak satu semester full eh, di karena ini ada ketentuan ya. Kalau dulu ketentuannya itu satu SKS 175 menit dikali 16 kali pertemuan gitu. Kalau sekarang di Permendikbud nomor 53 tahun 2023 itu dikatakan bahwa satu SKS itu sama dengan 45 jam kerja. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu di sekolah itu mahasiswa kita dari pagi ya dari jam 7 sampai jam 8 maka satu SKS itu sekitar 6 hari kerjaan Bapak dan Ibu ya. Jadi mereka di sekolah itu selama 6 hari kalau satu SKS. Maka kalau 3 SKS tinggal dikalikan dengan 3 aja gitu ya. Jadi 21 hari kerja. Jadi kalau apa setiap hari masuk gitu ya dalam 1 bulan gitu ya 1 bulan 1 minggu itu bisa dikategorikan sebagai satu SKS gitu ya makanya di PLP 2 ini rata-rata mahasiswa yang ke lapangan itu sekitar 1,5 bulan ya Pak Takidin ya 1 bulan atau 2 bulan gitu ya. 2 bulan, Bu Arik. Ya, 1 bulan atau 2 bulan Ya. gitu. Itu karena menghitung dari SKS-nya ini. Ini dari sisi kebijakan Bapak dan Ibu untuk PLP. Jadi sekali lagi PLP ini sifatnya magang atau asistensi mengajar gitu ya. Jadi tidak terlalu berfokus kepada keterampilan mengajar yang betul-betul terampil gitu ya sampai nilainya itu paripurna ya dan layak menjadi guru gitu. Nah, kalau kalau keterampilan mengajar yang paripurna, kemudian kita mengklaim bahwa layak menjadi guru, maka itu adanya nanti di PPG gitu ya, program profesi itu baru 1 semester full untuk melakukan pengajaran itu tadi. Nah, ini karena memang di PLP ini tujuan kita adalah agar mahasiswa di sarjana pendidikan itu merasakan bagaimana menjadi guru dan mereka tertarik untuk menjadi guru gitu. Jadi itu ada semacam penurunan level ya dari pemerintahnya untuk sarjana pendidikan. Nah, ini Bapak dan Ibu model yang biasa kita lakukan di dalam PLP, model konvensional ya, yang biasa kita lakukan itu adalah pada satu sekolah, satu guru pamong atau satu orang dosen pembimbing itu akan membimbing satu atau dua gitu ya, paling banyak 2 orang mahasiswa. Nah, nanti satu orang mahasiswa ini berkewajiban mengajar pada satu atau beberapa kelas sesuai dengan amanah atau izin dari guru pamongnya. Jadi model yang dilakukan pada PLP konvensional ini lebih bersifat individual gitu ya. Jadi mahasiswa secara mandiri, secara sendiri itu mereka mengajar di kelas-kelas yang memang nantinya diizinkan atau menjadi amanah gitu ya. Berdasarkan arahan dari guru pamong. Ini jadi modelnya individual. Nah, kita ingin melakukan semacam ini ya, inovasi gitu ya, satu inovasi baru di mana PLP-nya sifatnya adalah PLP kolaboratif tim teaching. Seperti apa? Jadi nanti mahasiswa itu mereka mengajarnya secara tim ya, 3 sampai 4 orang pada kelas yang diizinkan oleh seorang guru pamong. Jadi perbedaannya kalau tadi yang konvensional kan individu tuh ngajar misalnya saya Bu Yanti gitu ya punya kelas ABC, kemudian ada muridnya 1 orang menjadi bimbingan saya, dia mengajar juga di kelas ABC gitu ya. Nah, kalau yang diharapkan di kolaboratif tim teaching ini itu tidak 1 orang itu, tetapi ada 3 atau 4 mahasiswa yang menjadi bimbingan dari seorang guru pamong. Dia akan mengajar di kelas tersebut ya bersama-sama gitu ya 3 orangnya masuk ke kelas. Nah di sana si mahasiswa yang 3 orang atau 4 orang ini akan berperan
sebagai guru model, kemudian yang lainnya sebagai supporting teacher. Jadi mereka berjamaah gitu ya, tim teaching untuk mengajarnya. Dan mereka juga tim ini melakukan kolaborasi baik itu di dalam perencanaan pembelajaran, planning ya, pelaksanaan pembelajaran, doingnya maupun yang merefleksi hasil pembelajaran yang telah disampaikan. Jadi mereka melakukan plan dusi gitu, tahapan merencanakan, melaksanakan, kemudian merefleksi pembelajaran yang dilakukan itu secara berkolaborasi, secara bersama-sama mereka melakukan plan dusi. Nah, yang ini contohnya Bapak dan Ibu ya. Jadi mahasiswa misalnya mengajar sebagai sebuah tim, nanti ada yang berperan sebagai guru model dan nanti ada yang berperan sebagai supporting teacher. Ini typo Bapak dan Ibu ya. D. Jadi supporting teacher atau pendukung. Misalnya ini misalnya ada dua kelas 10-1 sama 10-2. Kemudian ada beberapa anak ya mahasiswa yang PLP di situ gitu ya. Sebentar. Nah, misalnya Adele, Nadia gitu ya, Jaki, kemudian Wisnu ya. Nah, ini maka di 10-1 misalnya pada minggu pertama karena di minggu pertama ada jam di 10-1 dan 10-2, maka di minggu pertama 10-1 itu Adele sebagai guru model. Kemudian di 10-2-nya nanti yang menjadi guru model yang M-nya ini adalah Nadia gitu ya. Nanti di minggu berikutnya yang akan menjadi model itu Jaki ya, misalnya yang lainnya menjadi supporting teacher ya. Di kelas yang lain begitu seterusnya bergiliran yang menjadi guru model dan yang menjadi supporting teacher. Tapi keempat orang ini, Adele, Nadia, Jaki dan Wisnu, mereka akan masuk kelas bersama-sama gitu ya. Jadi berbagi peran di kelas tersebut yang menjadi guru model, kemudian yang menjadi supporting teachernya. Ini juga untuk lebih mengencourage si mahasiswa kita agar memang bisa menerapkan pola-pola pembelajaran yang bersifat active learning. Biasanya kalau pola-pola pembelajaran active learning di mana si siswanya itu harus berdiskusi, harus melakukan praktek tertentu, itu membutuhkan supporting teacher atau para pendukung atau guru-guru yang membantunya gitu ya. Nah, ini akan mengasah juga keterampilan tersebut selain dari eh, model ya mahasiswa yang menjadi guru model itu bisa belajar teman-temannya yang menjadi supporting teacher dari guru model yang pernah tampil. Jadi ada kondisi di mana juga mereka saling belajar gitu ya, saling merefleksi pembelajaran yang dilakukan. Kemudian eh, ini ya bahwa proyek ini sudah pernah dilakukan dalam skala yang eh, kecil Bapak dan Ibu ya. Jadi ini mulai dari 2018 pada saat itu kita melakukan studi banding gitu ya dengan apa yang dilakukan di universitas di Jepang ya di Toyama University yang mereka melakukan on job training mahasiswanya di sekolah laboratorium mereka. Jadi ada Toyama Affiliate School gitu ya di sekolah tersebut dan kita melihat bahwa dalam satu sekolah itu ada sekitar 70-an mahasiswa gitu ya, banyak sekali yang sedang melakukan on job training. Nah, ternyata kenapa bisa sampai 70 orang melakukan on job training dengan berbagai bidang studi ya. Itu karena memang pola yang dilakukan oleh mereka itu pola pengajaran yang bersifat kolaboratif itu tadi gitu ya. Dan kita melakukan uji coba yang pertama itu di SMA 5 Depok dan di MA Pembangunan ini untuk mapel biologi ya. Jadi mahasiswanya eh, melakukan pengajaran secara tim gitu ke kelas. Ada beberapa kalau dari sisi guru pamong itu kelebihannya dibandingkan mengajar individual ya. Jadi mereka saling support si mahasiswanya. Kemudian manajemen kelas itu juga menjadi lebih baik gitu ya dengan melakukan pembelajaran secara kolaborasi ini.
Nah, di tahun 2020 ini sebelum pandemi kita juga melakukan lagi Bapak dan Ibu ya untuk masih mapel biologi di SMA 5 Depok gitu ya, ini untuk melihat beberapa kekurangan-kekurangan, kelebihan-kelebihan dari penerapan pola kolaboratif ini. Lalu di pandemi itu karena memang online kita tidak melakukan, lalu di 2023 ini kita uji coba lagi untuk yang sama ya di mapel biologi. Nah, dari 2018 sampai dengan 2023 apa yang kita lakukan ini coba kita teliti dan memang sudah Bapak dan Ibu nanti bisa membaca gitu ya hasil penelitiannya jika tertarik untuk pola kolaborasi ini. Dan di 2024 kemarin untuk semester ganjil kita mencoba melakukan piloting skala satu sekolah gitu ya. Ini sudah dengan mapel yang berbeda-beda. Nanti mungkin Bu Fatihah dan teman yang lainnya akan berbagi terkait dengan pola ini. Jadi pada saat itu di SMA 5 Depok ada biologi, PAI, fisika dan kimia yang melakukan PLP bersama-sama. Di SMA 5 Depok ada sekitar 18 orangan gitu ya yang masuk karena tadi untuk satu mapel atau satu guru pamong itu memegang ada yang empat, ada yang eh, tiga gitu ya. Jadi satu kelompok dan itu mengajar mengajar secara berjamaah di kelas gitu. Nanti mungkin dari persepsi teman mahasiswa juga akan menjelaskan. Kami sangat berharap Bapak dan Ibu bisa bekerja sama untuk piloting yang akan kita lakukan dengan pola eh, tim teaching ya, kolaborasi gitu, kolaborasi tim teaching seperti ini sehingga eh, ada beberapa tadi kendala-kendala terkait dengan administrasi, kendala-kendala terkait dengan eh, apa termasuk mahasiswanya juga gitu ya yang ada di beberapa kalau menurut pandangan dari para guru pamong di beberapa manajemen kelas gitu ya kalau secara sendirian itu terlihat banyak sisi yang mahasiswa kedodoran karena memang mahasiswa kan pemula ya gitu ketika mereka mencoba untuk mengajar ini. Nah, tetapi ketika berjamaah tersebut itu bisa diatasi karena ketika satu orang mahasiswa mengajar di depan, kemudian ada tiga yang lainnya menjadi supporting teacher, itu yang tiga yang lainnya itu mereka mengkondisikan para peserta didiknya gitu ya. Itu. Jadi ada pelayanan yang lebih yang lebih individual juga ketika pembelajaran kelompok gitu ya kepada mahasiswa kepada siswa-siswa. Jadi ini mudah-mudahan bisa diterima dengan baik oleh Bapak dan Ibu kepala sekolah juga Bapak dan Ibu wakil kepala sekolah sehingga bisa menjadi bagian dari piloting di tahun ini. Terima kasih. Mungkin itu Pak Takidin yang bisa saya sampaikan. Mangga silahkan. Baik, Saya terima kembali. kasih eh, Bu Wadek ya, Ibu Wakil Dekan satu atas presentasinya yang sangat eh, singkat, kemudian padat ya, Bapak dan Ibu, artinya sangat jelas. Bapak dan Ibu, hadirin sekalian yang berbahagia, sebelum kita tanya jawab, kami juga menjadwalkan untuk testimoni atau berbagi pengalaman dari pertama kami mengundang wakil kepala sekolah dari SMA SMAN Depok 5 Depok ya. Ada Pak M Arif atau belum hadir. Kemudian mungkin ya tadi yang sudah saya lihat sudah hadir yaitu Ananda Adelia ya. Mungkin bisa menyampaikan dari perspektif dari mahasiswa seperti apa rasanya, pengalamannya apa namanya itu ber-PLP dengan cara tim teaching. Silahkan, Adelia, Baik, terima menyampaikan. kasih Bapak. Ya, Saya izin share screen ya. ya silahkan.
Ya, sudah terlihat Bapak? Ya, sudah ada lihat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Adelia Situna Abdulani selaku mahasiswa yang sudah menerapkan lesson study atau pengajaran kolaboratif di SMA 5 Negeri Depok. Sebelumnya yang terhormat eh, Ibu Wakil Dekan 1, Ibu Dr. Yanti Herlanti, MPD, dan Bapak Ibu Guru dari madrasah serta Wakil Bidang Kurikulum. Nah, di sini saya sebelum masuk penggunaan lesson study yang tadi ada 3 tahap, plan, do, see, task itu, kami itu bersama teman-teman melakukan observasi terlebih dahulu. Nah, pada hari pertama kami observasi, kami melihat bagaimana eh, pembelajaran di SMA 5 ini tuh seperti apa gitu. Nah, sehingga kita dapat menyimpulkan dari pembelajaran yang dilakukan ini menyenangkan, tapi pembelajaran itu tuh masih dilakukan secara teacher center, jadi cuma terpaku sama si gurunya saja. Nah, sehingga siswa ini hanya mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh guru. Lanjut, yang kedua ini adanya kebiasaan belajar mandiri sebelum guru menerangkan materi pembelajaran, dan siswa ini kurang aktif, jadi sangat pasif gitu. Pas kami melihat pembelajaran di SMA 5 di kelas 10-9 pada mata pelajaran biologi. Nah, di sini kami mulai menerapkan lesson study. Yang pertama itu kan ada plan, yaitu merencanakan, di mana kita tuh berkolaborasi antar guru dalam merancang pembelajaran, menyusun modul ajar menggunakan model pembelajaran isu sosiosaintifik. Sebenarnya untuk lesson study ini bisa menggunakan model apa aja, cuman di sini kami menggunakan isu sosiosaintifik karena waktu itu kita juga ingin menumbuhkan keaktifan siswa gitu lewat model ini. Yang kedua, setelah kita menyusun model pembelajaran, kita melakukan adu atau pelaksanaan, di mana menerapkan proses pembelajaran yang dirancang sebelumnya. Seperti yang dikatakan Ibu Yanti sebelumnya, kita kan berkelompok nih berempat. Ada saya, Adelia, Nadia, ada saya, Nadia, Rahima, dan Dila. Salah satu menjadi guru dan 3 lainnya menjadi supporting teacher. Nah, nanti misalkan di sini nih yang lagi di video ini adalah Dila nih yang lagi tampil. Nah, nanti saya bersama 3 teman lainnya memperhatikan dan membantu juga kalau misalkan ada kesalahan dari Dila. Jadi nggak ada tuh yang namanya ngeblank gurunya, jadi harus langsung tektokan di tempat gitu. Kalau misalkan Dila ada yang kelewat, kita nanti temennya langsung inisiatif masuk, atau nggak nanti jadi bahan eval kita di akhir gitu. Terus habis pelaksanaan, kita ke refleksi. Tahap refleksi itu untuk mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran dan menemukan solusi. Jadi selama si Dila ini sedang mengajar, kita melihat nih kekurangan-kekurangan apa aja yang telah kita alamin di kelas. Pernah waktu itu kejadian waktu materi virus pertemuan pertama, kan apakah itu virus ya subbabnya. Nah, di situ kita tuh menggunakan modul ajar modul gitu. Nah, di situ kita mengalami hambatan karena ada beberapa siswa yang ternyata nggak punya HP, nggak bawa HP, terus internetnya juga lemot. Jadi nggak semuanya tuh bisa mengerjakan modul LKPD secara barengan. Nah, sehingga itu jadi bahan evaluasi kita tuh sampai akhirnya di tahap keempat, Benar di ini tahap Jana. Terima diskusi kasih. lanjutan, mendiskusikan temuan selama refleksi dan menyusun rencana perbaikan untuk pelajaran berikutnya. Jadi kita catat masalah-masalah di minggu ini, lalu kita perbaiki bersama-sama gitu. Nah, di sini ada videonya. Salah satu kegiatan yang menimbulkan keaktifan siswa. Ini salah satunya menggunakan isu sosiosaintifik, PEAK, polemik, eksplorasi, aksi, dan kesimpulan. Di sini siswa mengemukakan pendapatnya sih. Jadi dia lebih aktif dan mau mengeluarkan argumentasinya.
Kita nggak dengar suaranya, Del. Oh, nggak ada suaranya ya, Pak? Kayaknya belum share sound ya. Oh iya, Ya. ya itu. Gimana dong? Tapi nggak apa-apa, tapi terlihat ininya. Oh, terlihat. Ya, Ya, intinya mereka ini intinya sedang ya, melakukan perdebatan gitu, Pak. Ya, ya baik. sedang aktif dalam mengeluarkan argumentasinya. Gitu. Ya. Di sini kita juga ngelihat nih kekurangan berbagai macam sifat dan karakter dari anak-anak. Jadi kan dengan menggunakan kelompok kayak gini, setiap guru kan bisa nih. Jadi dapat nih dari sebelah bangku barisan sana tahu yang kekurangannya gimana aja. Guru yang kedua bisa ngeliat barisan kedua, guru ketiga gitu. Jadi bisa kelihatan semua kekurangan-kekurangannya, Pak. Next. Nah, di sini ada pelajaran yang didapat dari praktik mengajar kolaboratif atau listening study itu yang pertama tentunya mendorong guru tuh untuk secara kritis mengevaluasi praktik mengajar serta memahami kekuatan dan bagian mana yang perlu diperbaiki. Lalu eh, guru itu dilatih untuk mampu merancang rancangan pembelajaran yang lebih efektif tentunya. Terus mengembangkan sikap terbuka terhadap kritik karena bukan hanya siswa aja yang belajar tapi guru tuh juga masih terus belajar. Nah, terus yang terakhir mendorong kreativitas guru dalam merancang dan mengembangkan materi ajar agar siswa itu tertarik gitu sama pembelajaran yang sedang diajarkan. Gitu, Pak. Udah cukup kurang lebihnya seperti itu. Menurut saya sih enak untuk mengajar secara berkolaborasi kayak gini. Jadi ketika saya ada salah, setelah itu tuh langsung ditemukan gitu masalahnya gitu bareng-bareng. Jadi untuk pertemuan selanjutnya jadi lebih enak lagi dalam mengajarnya. Terima kasih kurang lebihnya dari saya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adelia Siti Nur Apriliani. Bagus sekali ya testimoninya. Sangat jelas. Semakin memperjelas bagaimana pelaksanaannya karena selaku praktisi daripada tim teaching. Untuk selanjutnya, kami minta kepada Ibu dosen pembimbing yang kemarin membimbing, yaitu Ibu Hajjah Fatihah Al-Atas ya. Kepada beliau disilakan. Oke, terima kasih atas izin. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Ibu Wade, Puyanti Herlanti, Kakak Prodi Fatakidin, terima kasih banyak atas kesempatannya. Di mana di sini, mohon maaf ya, di jalan mungkin ada sedikit suara-suara mobil, punten. Ya, Pak Takidin, terima kasih banyak atas kesempatannya. Sebenarnya banyak ya, sudah dosen yang lain menjadi guru pamong. Di sini saya akan memberikan testimoninya, mungkin tidak memberikan PPT ya, langsung saja ya. Baik Bapak Ibu, selama saya menjadi dosen pengampu dalam PLP kemarin ya, salah satunya di Seman 5 Depok, saya merasa terhormat. Terima kasih banyak Pak Hidin dan Bu Yanti menjadi bagian dari perjalanan belajar mahasiswa dalam menerapkan strategi yang pastinya penuh dengan inovatif ini. Dan pengalaman ini juga memberikan ruang juga kepada mahasiswa untuk memahami bahwa di dalam dunia pendidikan itu juga ada kompleksitas, tapi juga memberi kesempatan sebagai saya dosen pembimbing ya, menyaksikan dan juga mendukung selama proses belajar mereka berlangsung. Nah, di awal kegiatan memang mereka itu melihat ya karakteristik siswanya seperti apa gitu ya. Tapi dengan lesson study ini menurut saya lebih cepat mahasiswa mengetahui seperti apa sih sebenarnya karakteristik siswa yang ada di sekolah gitu ya. Kemudian mereka juga
saling mendukung satu sama lain, di mana mereka saling bergantian menjadi guru model, tetapi teman-temannya mendukung ketika mereka itu di dalam kelas. Jadi menurut saya itu eh, ada kolaborasi di situ dan juga di akhir ada refleksi yang membangun. Jadi, menurut saya sangat menarik untuk sistem lesson study ini diterapkan di dalam PLP kita, di mana menanamkan budaya refleksi ya yang kuat dari mahasiswa juga. Masukan-masukan yang membangun di dalam proses lesson tadi dan juga memperbaiki kualitas pengajaran mereka atas masukan-masukan dari guru pamong, teman-temannya, dan juga saya sebagai guru pamong. Mungkin eh, saya yakin nih dengan lesson study ini akan menjadi pengalaman berharga bagi mereka ya, di mana di awal perjalanan dan juga pasti memiliki kompetensi dan juga integritas yang tinggi. Mungkin itu saja Pak Takidin kalau dari saya. Terus lanjutkan PLP seperti ini menurut saya sangat ya Adelia ya sangat terkesan di mana baik guru pamong dengan mahasiswa dan juga guru dosen pembimbing itu kolaborasi dan keikatan dalam pendidikan yang lebih baik itu menjadi terbangun gitu ya. Mungkin itu saja Pak Takidin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, baik Adelia maupun Bu Fatia Alatas menceritakan dengan hati yang riang gembira itu artinya tidak dibuat-buat ya. Sebetulnya Bapak dan Ibu, terima kasih Bu Fatia atas testimoni yang sangat mengesankan ya. Kemudian sebetulnya kami mengundang dari SMAN 5 Depok, tapi tampaknya mungkin karena ada satu hal sehingga belum hadir sampai saat ini. Namun saya pikir tadi testimoni dari mahasiswa yaitu Ananda atau Saudari Adelia ya, itu sudah sangat bagus ya, ditambah dengan Bu Fatiah Alatas. Saya pikir untuk selanjutnya mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau kita bisa diskusi Bapak Ibu terkait dengan pelaksanaan ini. Kami persilahkan Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya dari Bapak Ibu Kepala Sekolah atau Wakil Kepala Sekolah, silahkan Bapak Ibu kalau ada. Atau mungkin sambil Bapak Ibu eh, mungkin ada yang sedang menyiapkan pertanyaan, saya yang ingin bertanya ya, karena saya belum pernah menerapkan ini. Karena kemarin saya ininya adalah apa namanya PLP yang konvensional. Jadi pertanyaan saya adalah begini Bu Fatia ya, ada sama Adel gitu. Kan banyak mahasiswa yang dalam satu kelas gitu ya. Apakah merasa terganggu gitu? Siswanya kan jadi rame tuh, makan tempat juga. Itulah pikiran biasanya. Itu aja pertanyaannya mungkin bisa dijawab dulu sama Adelia ya. Maaf Pak, sebelumnya tadi pertanyaan gimana Pak? Kan 4 orang mahasiswa sekaligus masuk Iya, kelas gitu ya. iya. Apakah akan terganggu itu siswanya? Sejauh ini tidak ada yang merasa terganggu sih Pak. Malah justru karena kan siswanya ada 36 ya. 10.1 sampai Oh, 10.4 itu ada 36. Nah, itu tuh nggak kondusif banget tuh. Ada yang protes mulu, kok debat mulu sih, kok begini. Terus ada yang susah banget diatur. Jadi, tapi karena kita berempat, malah justru enak. Nanti kamu megang yang barisan sini ya, kamu coba ajak ngobrolin untuk bisa nih diajak belajar eh, belajar yang fokus. Misalkan nanti disampaikan ke Nadia, nanti Nadia bisa mengayomi yang barisan sebelah kanan. Nanti yang Dila, ternyata yang pojok sono tuh berisik banget deh, gini 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 gitu. Oh ya udah, nanti gimana caranya kita bisa apa namanya ngebawa mereka nih biar suasana makin seru dan pakai pokoknya kita berempat itu malah justru nggak rame apa namanya nggak ini malah kayak ngerasa kurang waduh 36 dikeroyok cuma berempat tuh itu malah sebenarnya merasa kurang tapi alhamdulillah nggak keramaian sih Pak malah menurut saya enak kayak gini
Yang satu groginya hilang karena rame-rame. Yang kedua bisa ke handle semuanya. Ya, ya. Kayak kata kuncinya bisa ke handle semua kan Iya, gitu ya. bisa ke handle Kalau semuanya. kalau grogi mah nanti juga hilang kalau udah biasa. Iya. Mungkin Bu Fatia ingin menambahkan? Oh, iya, Kak Takidin boleh. Kalau menurut saya sih betul apa yang dikatakan Adelia gitu. Malah mereka senang dan pernah satu kali tuh ada kok itu konsepnya salah. Nah, jadi temannya tuh oh iya nih ada yang salah kok dia gede banget ini kecil banget. Akhirnya ada seperti eh, mengkonfirmasi ini tuh benar nggak sih jawabannya gitu. Jadi insya Allah dengan konsep yang mahasiswa dapat itu tuh nggak akan salah lah karena memang saling saling melihat kok itu salah gitu. Menurut saya mereka senang sekali kok dengan ada 4 orang itu. Dan saya juga suka. Itu Ah, kata oke. kucing kalau saya. Baik, terima kasih Adelia, Bu Fatia atas jawabannya. Kembali saya, Ibu Warek mau menambahkan? Ya, Pak Takidin. Ya. Kalau terkait dengan ruang ya yang tersedia karena mereka kan berempat itu akan tersebar di sudut-sudut ya. Dan mereka juga tidak yang duduk aja gitu enggak ya. Jadi mereka itu mobile tuh ketika ada temannya yang menjelaskan suaranya kurang kenceng gitu dan anaknya pada lagi ribut itu inisiatif tuh mahasiswa yang dengan suara kenceng tuh maju ke depan gitu untuk coba ya dengarkan nih penjelasannya nih gitu. Itu jadi mereka berbagi sesuai dengan potensi masing-masing gitu. Jadi kadang mereka juga ada keempat-empatnya itu di tahap awal itu ada di depan semua gitu ya untuk berbagi peran juga gitu ya. Jadi ada yang ketika temennya jelasin, terus ada yang nulis di papan tulis gitu ya karena ternyata LCD-nya nggak berfungsi itu mau nggak mau kan jadi harus ada yang nulis tuh poin-poin pentingnya gitu. Nah, itu berbagi seperti itu. Jadi banyak kalau dari sisi pandangan mahasiswa ya itu mereka banyak yang mendapatkan hal-hal yang positif gitu ya dari masuk ke kelas bersama-sama. Yang jelas sih kemampuan untuk bersosialisasi, kompetensi sosialnya ya kompetensi personal gitu ya itu dapat gitu ya selain memang kompetensi pedagogi sama kompetensi yang untuk profesionalnya gitu. Jadi ini mereka merasakan bagaimana keempat kompetensi ini dirasakan secara berkolaborasi oleh teman-teman mahasiswa. Baik, Bu Warek, terima kasih atas responsnya. Artinya sangat baik ya. Ini juga direspons di kolom chat oleh Pak Edi Krisnanto dari SMPN 75. Model tim teaching saya kira justru sangat bagus, Pak. Mereka bisa berkolaborasi dan bisa saling melengkapi. Ya, baik, terima kasih Pak Edi Pak eh, Edi. responsnya. Sama-sama Pak, ini mohon maaf nggak buka kamera karena sambil tanda tangan rapot. Wah, Iya subhanallah. Pak, terima kasih Terima Pak. kasih, Pak ya. Sama, sama. Nah, baik. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang ingin memberikan respons, Bapak Ibu, atau pertanyaan terkait dengan kolaboratif tim teaching ini. Tampaknya belum ada, Bu Wadek, atau gimana, Ya, Bu? Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, di sesi akhir nanti kita akan membagikan JIPOM ya Bapak dan Ibu. Berharap sih Bapak dan Ibu bersedia gitu ya untuk bersama-sama untuk memulai piloting PLP kolaboratif ini. Memang ada beberapa yang mungkin pihak sekolah nantinya eh, bisa berkoordinasi dan bisa memikirkan gitu ya. Seperti misalnya jumlah mahasiswa yang akan PLP itu akan menjadi lebih besar daripada biasanya, lebih banyak ya Bapak dan Ibu daripada biasanya. Nah, eh, memang mungkin Pak Arif lagi sama lah lagi ngisi rapot dan lainnya kayaknya lagi ini tapi nanti bisa berbagi gitu ya. Mungkin juga Adel bisa bercerita ya bagaimana mensiasati 18 orang yang banyak tadi.
kemudian dengan ruang yang memang terbatas gitu ya disediakan oleh sekolah. Nah, itu juga bisa cerita, tapi itu mungkin akan jadi problem Bapak dan Ibu ya. Karena memang dengan pola kolaboratif ini konsekuensinya adalah menerima mahasiswa dalam jumlah yang besar. Jadi satu orang guru nantinya itu mereka membawahi sekitar 3 atau 4 orang mahasiswa. Tapi dari beberapa sisi itu akan sangat menguntungkan gitu ya bagi teman-teman guru. Nah, oleh karena itu kami juga kalau misalnya di sekolah itu ada karena kan sertifikat menjadi guru pamong itu juga sangat penting ya Bapak dan Ibu untuk karir Bapak dan Ibu dosen gitu. Jadi jika misalnya di sekolah tersebut dalam satu mapel ada 3 orang yang bisa menjadi guru pamong nggak apa-apa gitu ya. Berarti kan satunya tadi ada satunya 4 orang ke 12 gitu ya untuk mapel yang sama. Itu nggak masalah gitu karena mereka akan masuk bersama-sama secara kolaboratif dan tim teaching di kelas. Jadi nanti ada sesi memberikan JIPOM-nya Bapak dan Ibu dan mohon kerjasamanya mungkin. Pak Yanto mungkin dari SMA 6 Tangsel itu mau bicara Pak Takidin. Ya. Pak Yanto, barangkali ada yang ingin disampaikan, Pak, dari SMA 6 Tangsel. Silakan, Pak. Oh, enggak ada, Pak. Insya Allah enggak ada. Siap. Oh, baik, Pak. Terima kasih. Tampaknya sudah jelas, Bu Wadek. Saya mungkin izin uh, share Gform ya, Bapak dan Ibu, terkait dengan kesediaan ya. Kesediaan Bapak Ibu untuk menerapkan ini. Insya Allah tidak banyak yang diisi. Saya share di kolom komentar ya Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu sudah saya share. Mungkin Bapak Ibu kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bisa bisa minta bisa minta dibantu oleh eh, apa namanya itu stafnya atau tenaga kependidikannya Bapak Ibu. Kami tunggu kalau bisa hari ini, tapi kalau ada kesibukan ya besok mudah-mudahan sudah bisa kami terima Bapak Ibu karena isinya tidak terlalu banyak. Mungkin saya share screen saja apa kira-kira komponennya Bapak Ibu ya. Saya share yaitu Bapak Ibu isinya adalah terkait dengan nama sekolah Bapak Ibu, alamat sekolah, kemudian nama kepala sekolah, nama wakil kepala sekolah. Karena kenapa kami perlu memasukkan ini Bapak Ibu? Kami sangat ingin tadi seperti yang disampaikan Bu Yanti Herlanti ya Bapak Ibu bahwa walaupun tidak banyak tetapi secara administrasi kami ingin juga memberikan apresiasi kepada wakil kepala sekolah khususnya bidang kurikulum yang sangat sibuk mendampingi mahasiswa gitu ya. Nah, oleh karena itu walaupun kemarin sempat ditiadakan dan sekarang kemudian kami usahakan ada walaupun mungkin jumlahnya tidak jumlah apresiasinya itu tidak besar ya, tapi setidaknya adalah untuk mengganti uang eh, apa namanya itu untuk beli kuota untuk bayar WA kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian tadi secara akademik sudah dijelaskan oleh Bu Wadek satu ya. Sekarang saya secara administrasi kami di lab yang merasakan Bapak Ibu bahwa kami merasa tidak enak betul kepada guru pamong minta rekening tetapi rekeningnya itu karena satu orang dibayar 100.000 dipotong pajak, jadi nggak ada gitu. Maka kalau dengan begini satu pamong membimbing 3 sampai 4 orang itu kan lumayan Bapak Ibu ya. Ketika diminta nomor rekening itu adalah walaupun nggak gede-gede amat, tetapi setidaknya adalah gitu, ngangkatlah dikit eh, tambahannya gitu ya. Nah Bapak Ibu ini kira-kira yang akan diisi Bapak Ibu. Nah, misalnya di sini berapa
orang guru pamong yang disiapkan oleh sekolah. Nah, Bapak Ibu tinggal klik-klik aja. Nah, nanti pilihannya tergantung di sini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memilih SMP, maka yang muncul hanya bagian SMP-nya aja, SMA atau SMK dan seterusnya. Demikian Bapak Ibu ya. Kami mohon Bapak Ibu berkenan untuk mengisi kesediaan itu. Mungkin di sini juga ada di kolom. Baik Pak, minta tolong untuk file yang dipersembahkan ini betul. Ya, oke, saya kirim sekarang juga ya Bapak Ibu ya, yang dari Bu Yanti barusan. Oke, saya kirim aja sekarang supaya bisa Bapak Ibu baca-baca. Nah, sedang saya kirim ya Bapak Ibu, lagi di upload. Nah, tampaknya sudah masuk Bapak Ibu di apa kolom chat ya. Jadi ada dua. Yang pertama Google Form, yang kedua eh, tadi file presentasi Ibu Wadek satu, Bu Dr. Yanti Herlanti. Baik Bapak Ibu, tampaknya cukup demikian ya Bu Wadek. Tampaknya sedang ada ini. Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu, Kepala Sekolah, Kepala Madrasah, Bapak Ibu, Wakil Kepala Sekolah, Wakil Kepala Madrasah, Ibu dosen pembimbing ya, kolega saya, Ibu Fatia Alatas, kemudian saudari atau Ananda Adelia Siti Nur Apriliani atas testimoninya. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kehadirannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Kami tunggu feedbacknya. Kalau ada yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. Ya, Bapak Ibu, Terima terima kasih, kasih Bapak. sudah berkenan hadir. Saya izin untuk mematikan eh, apa namanya Zoom ini serempak ya. Terima kasih, Pak Takidin. Baik, Assalamualaikum. Salam.